Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Barudin. Saya dari kelompok 2 dengan rekan saya yaitu Mufinda Firdaus dan juga Muhammad Faisal. Dalam kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan sebuah pasar modal. Dalam definisinya, pasar modal adalah sebuah pasar yang objek transaksinya berupa modal. Seperti halnya pasar burung yang objek transaksinya burung dan juga pasar ikan yang objek transaksinya ikan. Pengertian pasar itu sendiri adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Dan lokasinya pun bebas. Bisa berpindah-pindah dan juga bisa permanen. Bahkan internet pun bisa menjadi sebuah pasar. Definisi lain dari pasar modal yaitu tempat bertemunya supply atau orang yang kelebihan dana dengan orang yang kekurangan dana atau demand. Kemudian secara umum pasar modal itu bisa diartikan sebagai jual beli efek atau sekuritas di sebuah perusahaan bursa efek ya. Next, prinsip Islam di pasar modal. Merujuk pada Islam Capital Market Fact Finding Report yang merupakan hasil penelitian IOSCO pada tahun 2004. Prinsip-prinsip dasar Islam yang utama di pasar modal terdiri atas pelanggaran riba, horor, judi atau maisir, dan pelanggaran riba barang yang tidak halal. Apa itu pelanggaran riba? Dalam pasar modal syariah, definisi riba adalah suatu tambahan dalam transaksi yang efek yang ditetapkan dan atau diperjanjikan di depan dan menjadi bagian tidak terpisah dari transaksi tersebut. Yang kedua ada pelanggaran horor. Horor dapat diartikan sebagai penipuan atau ketidakjelasan atau ketidakpastian. Secara umum horor didefinisikan sebagai suatu ketidakpastian atau ketidakjelasan atau ambiguitas. Yang ketiga adalah pelanggaran maisir atau kimar atau bisa kita sebut judi. Adalah transaksi termasuk zero sum game karena keuntungan salah satu pihak adalah kerugian pihak lain dengan nilai yang sama. Yang keempat ada kehalalan barang transaksi. Nah, dilihat dari tersebut ada 3 macam: haram karena barang atau jasa, haram karena bukan zatnya, yang ketiga haram karena keberadaan barang atau jasa tersebut. Transaksi doror merujuk pada fatwa DSN MUI nomor 80. Transaksi efek yang termasuk doror termasuk transaksi yang tidak sesuai prinsip utamanya, diantaranya ada 6 poin. Yang pertama adalah takrir, adalah upaya untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain dengan cara perkataan atau perbuatan agar orang lain mau bertransaksi dengan kita. Lah, itu tidak boleh dilakukan dalam hukum Islam karena itu termasuk transaksi doror. Yang kedua adalah bai'ul ma'dum. Bai'ul ma'dum adalah jual beli yang objeknya tidak ada pada saat transaksi. Artinya objek transaksi pada saat akad itu tidak jelas, belum ada. Itu dilarang. Yang ketiga adalah ihtikor. Ihtikor adalah menimbun barang. Artinya ketika di pasaran itu barang sedang banyak, seseorang akan membelinya dengan harga murah, kemudian ditimbunnya untuk apabila terjadi lonjakan harga di pasar, dia akan mengeluarkan barang yang ditimbunnya kemudian untuk dijual lagi dengan harga yang tinggi. Itu disebut ihtikor. Lah, itu tidak diperbolehkan dalam transaksi jual beli syariah. Yang keempat adalah goben. Artinya goben adalah ketidakseimbangan antara dua barang yang diperjualbelikan atau dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas ataupun kuantitas. Termasuk dalamnya adalah goben fahisi dan talaki al-rubah. Ar-rubban yaitu menjual harga jauh di bawah harga pasar karena ketidaktahuan penjual terkait harga yang sebenarnya yang berlaku di pasaran.
Yang kelima adalah tadlis. Tadlis adalah menyembunyikan kebenaran, ataupun dapat dikatakan tadlis itu menampakkan kebaikan dan keburukannya disembunyikan. Misalkan ketika ada seorang pedagang yang pedagang pepaya. Pedagang pepaya itu yang pepaya yang sudah busuk ataupun yang sudah matang itu ditaruh di bawah, dan yang masih setengah matang, yang masih bagus ditaruh di atas. Itu disebut tadlis, dan itu tidak boleh, dilarang dalam transaksi syariah. Nah, yang keenam adalah tanajus atau najasi, adalah tindakan tawar menawar dengan harga lebih untuk seakan-akan terlihat dagangan tersebut banyak ditawar oleh orang lain, padahal pada kenyataannya itu adalah kong kali kong antara penjual dan penjual yang lain agar menarik perhatian para pembeli. Seolah-olah banyak pihak yang menawar, banyak orang yang menawar dari dagangannya, padahal aslinya itu tidak. Majelis Ulama Indonesia MUI membentuk suatu dewan, yaitu Dewan Lembaga Syariah Majelis Ulama Indonesia DSN MUI, di mana lembaga ini bertujuan atau memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa terkait kegiatan-kegiatan keuangan, produk-produk dan jasa keuangan, di mana tujuannya bertujuan untuk mengembangkan pasar-pasar modal syariah yang ada di Indonesia. Nah, peraturan terkait lainnya yang berhubungan dengan pasar modal syariah yang ada di Indonesia yaitu seperti Peraturan nomor 11 K.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua adalah Peraturan nomor 19 A.13 tentang penerbitan efek syariah. Yang ketiga adalah Peraturan nomor 19 A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Nah, untuk mendukung hal ini bertujuan untuk mendukung kinerja pasar-pasar modal yang ada, pasar-pasar modal syariah yang ada di Indonesia. Lah, maka dibutuhkan pengawasan dari suatu lembaga yang berwenang guna menjalankan domain yang diterbitkan oleh DSN Syariah dan Bappenan LK. Dalam pasar modal terdapat 3 jenis produk. Yang pertama yaitu saham syariah, reksadana, dan juga suku. Untuk yang pertama, saham syariah. Saham syariah adalah efek berbasis ekuitas yang memenuhi prinsip Islam. Objek transaksi saham syariah adalah kepemilikan perusahaan. Oleh sebab itu, saham hanya bisa diterbitkan oleh perusahaan, sehingga negara tidak bisa menerbitkan saham. Terus, hubungan antara investor dan perusahaan penerbit saham itu dinamakan emiten. Penerbit saham syariah akan mempengaruhi sisi modal perusahaan, sehingga berdampak terhadap komposisi pemegang saham perusahaan. Persentase kepemilikan perusahaan oleh investor ditunjukkan oleh jumlah saham yang dimilikinya. Next. Next ada suku. Suku adalah salah satu jenis efek syariah yang paling dikenal dan paling banyak dibahas oleh para ahli. Oleh karena itu, tetapi suku itu berbeda dengan obligasi. Meskipun keduanya termasuk efek pendapatan tetap, karena obligasi adalah efek berbasis surat utang, tetapi suku adalah surat efek berbasis sekuritas aset. Jadi sangat tidak tepat apabila suku menggunakan akad pembiayaan, sedangkan obligasi menggunakan akad pinjaman. Jadi suku adalah efek syariah berbasis sekuritas aset dan termasuk dalam efek pendapatan tetap. Reksadana syariah adalah reksadana yang syariah berbentuk pengumpulan dana dari investor
guna untuk memberikan produk-produk reksadana yang berbasis memenuhi prinsip Islam. Nah, reksadana syariah dibagi menjadi dua, yaitu reksadana syariah terbuka dan reksadana syariah tertutup. Reksadana syariah terbuka adalah reksadana yang memungkinkan adanya pembukaan atau penerbitan unit penyertaan setiap saat apabila ada investor yang ingin menanamkan modalnya. Nah, reksadana tertutup adalah artinya tidak ada lagi pembukaan unit sejak reksadana terbitkan dan transaksi jual beli unit dilakukan antar investor di bursa efek. Oke, untuk selanjutnya yaitu studi edukasi. Dalam kesempatan ini kita sempat mengunjungi salah satu perusahaan sekuritas, yaitu perusahaan PT Indo Primer Sekuritas yang terletak dekat di Jalan Tunjungan Plaza kalau nggak salah. Saya lupa namanya ya. Nah, di sana kemarin sebenarnya kita pengen bertanya-tanya, ternyata kalau ingin bertanya lebih detail kita harus membawa surat izin dari kampus dan juga sebuah proposal ya. Dan kemarin kita hanya berbekal surat izin edukasi dan tidak membawa proposal, jadi kita kemarin tidak bisa bertanya-tanya tentang pasar modal itu apa sih, terus bagaimana cara mekanismenya dan lain sebagainya. Dan kemarin kita hanya diberi sebuah instrumen aplikasi ya, yaitu aplikasi iPod Go. Aplikasi iPod Go ini adalah aplikasi investasi saham dan terdapat dua pilihan saham pastinya di dalam aplikasi tersebut, yaitu saham konvensional dan juga saham syariah. Untuk saham konvensional sendiri registrasinya cukup mudah, kita bisa melakukannya secara online by aplikasi iPod Go itu sendiri. Kita bisa mendownloadnya di Play Store atau kita juga bisa mengakses aplikasi melalui website indopremier.com untuk registrasinya juga. Kemudian tapi ada kendala untuk saham syariah di sini. Di situ kita harus melakukan registrasi secara manual. Jadi setelah kita melakukan pengisian data melalui aplikasi online, kita harus datang ke salah satu cabang PT Indo Primer untuk melakukan verifikasi atau penandatanganan surat yang bermaterai. Di situ kita juga sebenarnya mau tahu apa sih yang harus ditantangin secara manual itu, tapi ternyata dari pihak PT Indo Primer sendiri tidak mengizinkan kita untuk mengetahui itu. Jadi untuk selanjutnya di dalam aplikasi iPod Go itu, jika kita ingin membeli saham, harganya cukup murah, yaitu kita hanya dikenakan biaya sebesar 0,19%, dan untuk biaya jualnya yaitu 0,29%. Dan dalam aplikasi ini juga kita tidak harus berapa sih minimalnya untuk membeli saham itu, dengan uang berapapun kita bisa, asalkan kita belinya itu satu lot, dan satu lot itu berisi 100 lembar saham. Kemudian untuk fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi iPod Go, di sini terdapat beberapa fitur, yaitu auto trading machine atau ATM, terus kemudian stock screening, investasi berkala, penempatan dana, pembayaran otomatis, dan AIO. Untuk fitur auto trading machine atau ATM, yaitu sebuah fitur otomatis yang membantu investor atau trader untuk menemukan perintah jual dan beli secara otomatis. Kemudian untuk stock screening, yaitu fitur untuk memilih saham perusahaan tertentu yang masuk ke dalam kategori idaman Anda. Terus investasi berkala, fitur pembelian saham secara otomatis,
pada tanggal dan nominal yang telah dipilih setiap bulan. Kemudian penempatan dana dan pembayaran otomatis. Fasilitas ini mengedepankan secara otomatis ke reksadana pasar uang sih, dengan imbalan hasil lebih dari deposito yang dapat digunakan untuk transaksi sama. Kemudian AIPO, fitur pemesanan online saham dan obligasi perdana setiap perusahaan di Enterprise oleh Indo Primer sebelum tercatat di Bursa Efek Indonesia. Oke, mungkin itu saja yang akan kami sampaikan di sini. Sebenarnya kami kemarin saat studi edukasi di Indo Primer Sekuritas, kami juga berkesempatan untuk bertanya-tanya tentang reksadana sih. Cuma takutnya nanti mengganggu materi kelompok lain, jadi mungkin saya hanya menjelaskan tentang saham dalam aplikasi iPodQ ini. Oke, mungkin ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja. Kurang lebihnya mungkin terlalu banyak kurangnya ya. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.